Halo, Kak Esti. Buat teman-temannya bisa diajakin lagi mungkin ya. Sebentar. Bagaimana, masih suara saya terdengar? Sudah, Kak. Silakan. Sudah. Alhamdulillah. Ya, baik, saya ulangi lagi. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar online mentoring Amerika, meraih impian ke Amerika dengan beasiswa Fulbright dengan narasumber yang nanti akan kita bertemu secara daring bersama Kak Aziz Awaludin dan Kak Muhammad Taqiyuddin. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kalau bisa teman-teman ajakin lagi yang lain biar bisa gabung dan bisa malam Rabuan ya, berarti malam Rabuan bersama Santri Mengglobal. Selanjutnya acara ini juga resmi dibukanya atau pembukaan donasi program pengabdian program pengabdian, ya ini sudah muncul di sini, Global Visit and Young Volunteer Experience ya, dan dibuka juga penggalangan donasi program pengabdian 2021 di 0953612476 di BNI atas nama Santri Mengglobal Nusantara. Buat teman-teman semuanya yang ingin Mbak Esti, suaranya tidak terdengar, Mbak Esti. cek, suara saya terdengar? Baru terdengar lagi. Oh ya, baru terdengar lagi. Mohon maaf karena mungkin koneksi yang kurang bagus. Oke, mungkin tadi sudah saya bersama-sama ya. Mungkin kita akan bersama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sambil berjalannya acara ini, tadi donasi pun dibuka untuk penggalangan donasi program pengabdian GIF 2021 selama acara ini, dan selanjutnya silahkan untuk penggalangan donasi ini di 0953612476 dengan rekening BNI atas nama Santri Mengglobal Nusantara. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita semua 59 orang, sekarang 58. Ya, sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Teman-teman semuanya, nama saya Esti Nurbaiti Intani. Saya berasal dari Tasikmalaya. Ada yang dari Tasikmalaya juga? Ya, izinkan saya untuk memoderatori acara pada malam hari ini, yaitu acara Meraih Impian ke Amerika dengan beasiswa Fulbright dengan narasumber yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Oke, setelah saya buka, mungkin saya akan absen dulu ya. Tadi udah sampai mana tadi? Makassar katanya. Lalu mana lagi ya? Ada yang dari Bandung? Dari Tasikmalaya? Atau dari mana lagi? Silahkan boleh di chat ya. Kalian dari mana aja? Sukabumi, Masya Allah. Padang, wah Jakarta. Jepara, alhamdulillah. Teman-teman kita tetap interaktif di sini karena mungkin di sini di mute ya. Teman-teman boleh selama acara ada yang ingin disampaikan silahkan lewat chat
dari Kak Abid, Bandung, Bondowoso, Aceh. Alhamdulillah pada malam hari ini seluruh Indonesia Santri Mengglobal kita berkumpul untuk mendengarkan atau sharing, belajar bersama tentang meraih impian ke Amerika dengan beasiswa Fulbright kali ini. Oke, selanjutnya yaitu kita akan, tadi sudah pembukaan, selanjutnya kita akan mendengarkan atau menyimak bersama opening speech dari Kak Dito Alif Pratama MA sebagai Ketua Pembina Yayasan Santri Mengglobal Nusantara. Kepadanya disilahkan, Kak. Ya, terima kasih Mbak Esti. Saya pastikan suara saya terdengar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ila akhir ma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada saudari moderator Mbak Esti Nurbaiti yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa menyapa dan menyambut teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Sebelum nantinya saya membuka secara resmi sesi online mentoring pada malam hari ini, izinkan saya juga terlebih dahulu menyapa dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada Ustadz Awaludin. Mas Aziz ini salah satu teman terbaik yang juga merupakan aktivis luar biasa. Selain juga beliau seorang akademisi yang tulen, bisa dikatakan seperti itu. Beliau menyelesaikan studi masternya ini di Monash University di Australia melalui beasiswa LPDP sebelum akhirnya beliau mendapatkan kesempatan S3 melalui Fulbright. Insya Allah dalam waktu dekat juga akan hijrah dalam tanda kutip untuk melanjutkan destinasi perjalanan belajarnya ke Amerika. Terima kasih Mas Aziz. Mas Aziz juga saat ini sedang menyiapkan sebuah platform yang juga luar biasa bernama My Class. Jadi teman-teman nanti kalau ingin berkenalan dengan Mas Aziz dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang beliau, bisa langsung juga menyambangi platform My Class yang sekarang menjadi salah satu fasilitas yang di-developnya. Yang kedua, izinkan saya juga menyapa Mas Muhammad Taqiyuddin. Beliau juga merupakan salah satu santri terbaik Indonesia yang mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama melalui beasiswa CSS Mora ataupun PBSB, beasiswa santri berprestasi di Bandung saat itu. Sekarang Mas Taqi sedang menyelesaikan studi masternya di bidang matematika di Georgia University melalui beasiswa Fulbright. Terima kasih Mas Taqi, Mas Aziz yang sudah meluangkan waktu. Semoga kedatangan jenengan-jenengan semua ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Baik teman-teman peserta online mentoring Amerika pada malam hari ini, sebelum saya nantinya akan menyampaikan sepatah dua patah kata atas nama yayasan, saya juga terlebih dahulu mengajak teman-teman untuk sama-sama mendoakan saudara-saudara kita terkena, ya juga mendapatkan musibah berupa jatuhnya pesawat Sriwijaya yang baru-baru ini sedang marak didiskusikan di jagat media. Juga saya mengajak teman-teman untuk meluangkan waktu membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini Fatihah terbaik kita untuk masyarakat Indonesia juga dunia, agar kita bisa segera pulih dan bisa terus untuk bisa bangkit dari keterpurukan karena dijangkit oleh wabah yang luar biasa, pandemi global COVID Corona. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, secara singkat saya ingin memastikan teman-teman juga bisa memahami kenapa kami dari Santri Mengglobal menyelenggarakan acara ini. Jadi Santri Mengglobal ini pada prinsipnya adalah sebuah komunitas yang awalnya memang didirikan dengan semangat untuk membangun dan mengajak santri Indonesia untuk lebih banyak lagi belajar ke luar negeri, sampai akhirnya Allah izinkan kami untuk menjadikan salah satu komunitas ini tercatat sebagai yayasan yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah Indonesia di tahun 2020 lalu. Nah, Santri Mengglobal ini mempunyai banyak sekali kegiatan. Mungkin teman-teman kalau bisa mengikuti dan juga mengikuti beberapa sosial media kita tercatat
mempunyai beberapa program utama. Yang pertama fokus pada kajian edukasi, informasi, dan motivasi. Ya, seperti yang teman-teman ikuti pada malam hari ini, lebih kepada bagaimana mentoring, persiapan belajar untuk ke luar negeri, berdiskusi seputar bagaimana pendidikan dan akademik di luar negeri. Ini juga menjadi salah satu aktivitas yang memang terus kita fokuskan, yang juga terus menjadi salah satu ruang gerak kerja kita di Santri Mengglobal. Selain juga ada informasi, motivasi, dan lain sebagainya. Mungkin bisa terus saja Mas sampai dengan slide terakhir. Ini beberapa mitra kita di luar negeri, kita juga punya beberapa aktivitas di luar negeri, mitra kerjasama, juga beberapa mitra di bidang travel, ada program visit yang kita laksanakan di 2020 sebelum pandemi datang, juga visit pesantren yang biasanya kita lakukan setiap bulan di beberapa bulan terakhir. Juga ada beberapa program-program kunjungan yang juga kita lakukan di beberapa tempat di luar negeri. Dan pada prinsipnya yang menjadi cita-cita kita adalah supaya santri ini tidak lagi mendikotomikan ilmu, teman-teman. Jadi kalau pada gambaran umumnya santri Indonesia selalu diidentikan kalau kalian belajar di pesantren nanti pulang-pulang ya belajarnya ke Timur Tengah, ya ke Mesir, ya ke Yaman, dan ke beberapa tempat lainnya di Timur Tengah. Bukan berarti kami melarang, bukan berarti kami tidak mengizinkan teman-teman melakukan studi ke sejumlah negara di Timur Tengah, tapi alangkah menarik jikalau teman-teman yang juga mempunyai potensi pendidikan yang luar biasa di pesantren, dikasihkan kesempatan juga untuk mendapatkan pendidikan dan akses kesempatan belajar di banyak negara di luar negeri. Ya, ini bisa didapatkan baik itu di Timur Tengah juga di Barat. Jadi bukannya berarti kami melarang pendidikan teman-teman untuk melanjutkan studi ke Timur Tengah. Kami sangat mendukung dengan catatan teman-teman juga tahu alasan mengapa teman-teman juga perlu belajar di luar negeri. Ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Eropa, ada yang ke negara-negara lain yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan yang kelak teman-teman bisa pelajari, bisa didapatkan pengalamannya, bisa dapatkan relasinya untuk kedepannya pulang ke tanah air membangun Indonesia dan pesantren. Ya, mimpi kami sederhana. Kami membayangkan momentum Indonesia nanti 2045 banyak diwarnai kalangan santri. Ya, kalau hari ini teman-teman sekarang masih berusia kurang lebih di 20 sampai 30 tahun misalkan, nanti kelak di 2045 mungkin teman-teman sudah siap dengan banyak pengalaman, banyak relasi, banyak kesempatan untuk bisa berbuat lebih banyak lagi bagi Indonesia melalui bidang yang teman-teman emban. Nah, makanya kita beberapa kali mengadakan mentoring ini tidak melulu untuk belajar ke Timur Tengah, untuk belajar ke Saudi, untuk belajar ke Yaman, untuk belajar ke Maroko, tapi juga ke beberapa negara lainnya di Eropa, baik juga di Amerika, dan yang terbaru juga kita melaksanakan mentoring untuk belajar ke Korea. Pada prinsipnya, yang kita lakukan ini murni kita juga berharap semoga santri-santri yang dulunya pernah dibekali nilai adab, sopan santun, ilmu hidup lainnya yang menarik seperti keikhlasan, kesederhanaan, kejujuran, berdikari, lalu mereka dikasih kesempatan belajar di luar negeri, belajar banyak hal seperti filsafat, linguistik, ekonomi, kesehatan, kedokteran, geologi, dan lain sebagainya. Lalu mereka pulang ke tanah air dan memberikan kesempatan untuk bisa mengisi pos-pos penting juga akan sepertinya menarik. Karenanya kami mengajak teman-teman, ayo gunakan kesempatan ini untuk menggali informasi sebaik-baiknya, mendapatkan dan menyerap ilmu dan pengalaman sedalam-dalamnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Act locally, think globally. Saatnya santri mengglobal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, dari Kadito Alif Pratama benar-benar jelas ya pemaparan tentang apa sih yang dimaksud dengan santri mengglobal dan kenapa harus santri mengglobal gitu ya, untuk mencetak kader-kader Islami dimanapun teman-teman berada, meskipun bukan hanya di Timur Tengah, bukan hanya di Arab Saudi, tapi dimanapun santri bisa mendominasi pada harapannya di santri Mas 2045. Semoga apa yang beliau katakan menjadi cita-cita yang suatu hari bisa kita semua, terutama teman-teman yang ikutan di acara ini, bisa diwujudkan pada tahun-tahun selanjutnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya ya kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu. Selanjutnya akan ada pematerian yang akan disampaikan oleh siapa ya? Siapa dulu? Siapa dulu? Ya, dari Kak Aziz Awaludin. Ya, dari Kak Aziz Awaludin. Namun sebelumnya, sebelum saya tampilkan, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Ya, sudah hadir di teman-teman semuanya. Kak Aziz Awaludin
Beliau merupakan seseorang yang hadir dari Kota Bogor. Ada teman-teman yang dari Bogor? Iya, konsulatnya ya dari Kota Bogor. Selanjutnya beliau merupakan Master of Education dari Monash University Australia. Selanjutnya beliau juga merupakan S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada yang dari UIN teman-teman? Ada yang dari UIN jurusan Pendidikan Bahasa Inggris? Ya, selanjutnya beliau juga merupakan beberapa penghargaannya, yaitu penerima beasiswa luar negeri LPDP oleh Kementerian Keuangan 2016, penerima beasiswa Mora untuk persiapan IELTS di IELTS Bali oleh Kementerian Agama RI 2015, wisudawan terbaik jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015, Student Achievement Award oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, partisipan Summer Camp di Turki oleh Pasien Indonesia. Beliau juga merupakan pembicara dalam beberapa acara penting. Selanjutnya beliau juga pengalaman kepemimpinannya sangat banyak sekali, merupakan pendiri digital pesantren, pengurus media sosial di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, pengurus informasi dan komunikasi, sekretaris pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Australia dan Selandia Baru. Sudah, kalau misalkan saya bacakan semuanya, ini teman-teman bisa lihat sendiri, banyak sekali, mungkin akan Halo, cek Kak Esti. Oke, teman-teman, mungkin sepertinya Kak Esti kehilangan jaringan. Kita tunggu dulu. Kak Esti? Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Karena sepertinya Kak Esti kehilangan jaringan, Kak Aziz, boleh kita sapa dulu Kak Aziz Awaludin. Assalamualaikum Kak Aziz. Waalaikumsalam. Gimana, suara saya jelas nggak? Jelas Kak, Kakak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih udah diundang ke sini. Terima kasih juga sudah bersedia hadir Kak Aziz. Alhamdulillah. Kak Aziz sekarang posisi di mana Kak Aziz? Sekarang di Bogor. Oke. Lagi di rumah. Lagi di rumah. Oke, lagi di rumah ya. Masya Allah. Apa Kak Aziz mau langsung? Kak Aziz akan share screen sendiri kah? Ya, bisa. Okay. Saya. Ya. Kami persilahkan Kak Aziz untuk memulai materi. Terima kasih. Sebentar. Udah kelihatan ini screen-nya? Sudah Kak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan makasih buat teman-teman Santri Mengglobal. Ini udah kedua kali kayaknya ya saya hadir di sini. Dan ya tentunya terima kasih udah diundang. Dan juga buat teman-teman yang udah bergabung, semua peserta ya. Di sini ada berapa peserta nih? Ya ada banyak peserta ya yang udah hadir, ada 70-an lebih. Dan sekarang temanya tentang Amerika ya. Sebenarnya saya belum ke Amerika ini, jadi mungkin nanti yang bisa kasih gambaran yang lebih baik lagi tentang Amerikanya itu nanti mungkin dari Mas Taki ya pembicara yang lainnya. Jadi dan juga untuk disclaimer ya, informasi di awal nih biar tidak ada keributan. Maksudnya biar enak saya juga. Jadi untuk Fulbright itu
kan di situ juga ditulis ya di posternya masih kandidat gitu. Jadi masih ada kemungkinan drop out gitu. Nanti Mas Lagi itu lebih tahu lah gimana proses Fulbright itu kan panjang ya. Ini udah berapa bulan ini. Jadi masih belum pasti nih apakah akan berangkat atau tidak. Karena sekarang masih di proses pendaftaran kampus. Jadi kemarin kan kita udah tes gitu dan sekarang lagi pendaftaran kampus kayak gitu. Ya jadi mohon doanya aja buat teman-teman semoga prosesnya lancar sampai nanti berangkat insya Allah. Baik teman-teman, langsung aja. Ini kayak kalau online kayak gini kayak ngomong sendiri ya, padahal di sini kan banyak kuping yang mendengar ya. Semoga nggak jadi gaje gitu, nggak jelas gitu, cuma semoga mengalir kayak gitu dan enak didengar. Karena saya bukan anchor, jadi mungkin agak false juga suaranya. Oke, langsung saja tadi udah diperkenalkan mungkin oleh host, jadi kita langsung aja. Ya, mohon izin ya, saya akan menyampaikan sedikit ceramah mungkin, sedikit ceramah atau materi lah kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman, apalagi yang di pesantren gitu ya, sering ya dengar ceramah ya. Sekarang akan dengar ceramah lagi. Jadi tadi kan udah banyak disinggung kenapa santri mengglobal tadi kan, dari namanya aja udah keren banget ya, mengglobal gitu kan. Itu ada cita-cita yang sangat mulia sekali dari Kang Dito ini ya, teman lama saya yang luar biasa banget. Nah, dan kenapa santri perlu melihat dunia gitu ya. Ini saya cerita aja biar nggak terlalu kebanyakan ceramahnya. Jadi dulu waktu setelah lulus dari pesantren itu, saya 6 tahun di pesantren. Saya ngabdi ya di Sumatera Utara. Waktu itu ngabdi dan waktu di sana itu ngabdi itu saya pernah ngobrol gitu ya. Ada malam-malam gitu ngobrol sama teman sekamar itu, sama-sama pengabdian waktu itu. Itu tuh saya bilang ya ke teman saya tuh, nanti sebelum mati gitu ya, saya bilang sebelum meninggal gitu, saya pengen keluar negeri lah gitu. Karena kalau buat orang Indo kan, apalagi waktu itu masih baru lulus pesantren, itu mindset untuk orang ke luar negeri itu orang yang sukses lah gitu kan. Jadi waktu itu saya pikir saya pengen banget gitu, karena di pondok itu kan mungkin sering juga ya dapat cerita dari ustadz-ustadznya atau dari guru-gurunya itu kalau pengalaman mereka ke luar negeri atau yang kuliah di Mesir, yang kuliah di kebanyakan waktu itu Timur Tengah gitu, dan memang belum ada gitu yang ke sekolah yang ke pendidikan Barat lah gitu ya, pendidikan yang ini lah gitu ya, selain Timur Tengah kayak gitu. Nah dari situ sebenarnya itu kayak jadi mindset saya sendiri gitu ya. Saya jadi terus cari info gitu untuk gimana sih biar ada kesempatan buat keluar negeri kayak gitu. Meskipun waktu itu kan ya biasalah umumnya santri mungkin ya, kebanyakan santri Indo itu kan kelasnya itu kan menengah ke bawah, paling bawah kayak gitu ya. Jadi agak sulit lah gitu secara finansial apa gitu kan untuk kuliah aja kan kita harus sambil kerja, sambil jualan apa aja lah gitu waktu itu saya tuh. Jadi ya tapi itu ya perjuangan gitu ya. Setelah pengabdian saya ke UIN, sekolah di UIN S1. Nah di semester pertama itu saya tuh udah istilahnya tuh bikin target lah gitu, udah ngincer nih, ini kayaknya saya pengen ikutan program ini nih ke Turki. Jadi waktu itu ada program summer camp di Turki. Dari sejak semester 1 itu, karena saya kebetulan yang paling tua juga di kelas, karena kan saya telat ya kuliahnya ya, karena harus pengabdian dan sebagainya. Akhirnya saya siapin gitu lah sejak awal gitu kan.
Dan di semester 2 kuliah saya itu saya udah terpilih gitu waktu itu buat ke Turki. Jadi itu pengalaman luar negeri pertama saya, exposure saya luar negeri itu tahun 2011 waktu itu. Sebulan waktu itu di Turki. Dan dari situ saya ngelihat gitu ya, negara orang itu yang paling jelas itu ya, negara orang itu kok lebih terang daripada Indo itu. Saya nggak tahu, mungkin nggak tahu itu karena itu pengalaman pertama saya. Jadi waktu setelah pulang dari Turki, nyampe Soekarno-Hatta, nyampe Jakarta, itu saya mikir kok Indonesia ini gelap banget ya perasaan gitu ya. Perasaan karena waktu itu capeknya malam ya. Kalau waktu itu dibandingin di Turki itu terang gitu, pokoknya inilah itu karena mungkin pertama gitu ya. Nggak tahu itu impresi pertama saya setelah keluar negeri. Mungkin nanti teman-teman ada mungkin impresi yang lain gitu. Coba deh kalau mungkin yang pertama apalagi ya mungkin yang belum pernah gitu itu kayak ada gitu satu hal yang kok kayaknya kalau saya tuh itu kok Indonesia ini gelap banget ya gitu ya. Ya semoga masa depannya nggak gelap gitu. Mungkin hanya sekedar ini aja. Lampunya mungkin penerangannya kurang. Oke. Jadi ya itu, mungkin kalau kenapa harus melihat dunia mungkin pasti jawabannya bakal banyak ya. Tapi ya itu kalau saya sih berdasarkan pengalaman pribadi itu karena ada gitu beberapa tempat yang itu lebih terang lah gitu. Maksudnya terang dari segi mungkin letak kotanya itu bagus gitu, pencahayaannya bagus, atau mungkin lebih terang dari segi yaitu kemajuan teknologi, kemajuan peradabannya lebih keren kayak gitu, dan kita bisa belajar kayak gitu kan. Bukan buat menjelekan idol ya kan. Ya itu, kalau pengalaman pribadi saya sih, ada tempat yang lebih terang lah gitu. Coba kalian mungkin bisa cari tempat apa gitu yang lebih terang. Nah terus, nah kalau sekarang ditanya gitu, tadi kan santri, ini kan apalagi ini komunitas santri mengglobal ya. Kalau santri itu bisa bersaing nggak sih sebenarnya? Ini sebenarnya yang autokritik saya gitu ya, kritik pribadi ke komunitas santri sendiri gitu ya, ke pesantren saya mungkin atau ke pesantren yang lain gitu ya. Pada umumnya itu memang ya berdasarkan pengamatan saya pribadi sih, mungkin nggak dari setnya gitu. Tapi ya memang kita harus lebih banyak berbenah gitu, harus lebih bisa gitu menjawab tantangan kayak gitu. Bukan berarti kita meninggalkan tradisi baik kita kan ada kan kaidahnya usul fikih kan ya. Jadi tetap memegang tradisi lama, tapi juga kita terbuka gitu terhadap perubahan-perubahan kayak gitu kan. Nah itu mungkin yang perlu direfleksikan bagi komunitas santri atau pesantren, atau di sini ada yang punya pesantren, gus-gus kayak gitu, itu mungkin perlu dilihat lagi gimana kurikulum di pesantren, gimana program-program buat santri itu apakah sudah cukup atau malah tertinggal kayak gitu kan. Jadi emang kalau misalnya pengalaman pribadi saya misalnya di komunitas LPDP gitu ya, beasiswa LPDP. Dulu kan zaman saya belum ada beasiswa santri ya, jadi masih terbuka gitu kan, masih persaingan itu lebih terbuka kayak gitu. Nah, di antara teman-teman di LPDP itu kebanyakan kan paling dari kampus-kampus itu, kampus-kampus istilahnya itu dalam tanda kutip ya, sekuler lah gitu, kampus-kampus dari UI, ITB, UGM, ya kalian tahu ya, kampus-kampus yang lebih bonafit lah gitu ya, daripada kampus-kampus yang mungkin kayak UIN atau yang lainnya gitu ya, atau bukan cuman kampusnya gitu, tapi juga misalkan orang-orangnya gitu, apakah itu dari anak-anak santri gitu kan, kaum sarungan atau bukan, itu masih minim banget kayak gitu kalau misalkan kita lihat dari sana. Dan itu mungkin yang jadi otokritik kita masing-masing lah gitu, gimana biar kita bisa lebih bersaing kayak gitu. Dan santri global ini udah keren banget gitu kan, bikin program-program kayak gini biar lebih banyak lagi kan, khususnya komunitas santri dan umumnya yang lain juga itu bisa juga bisa lebih berkembang lah kayak gitu. Nah, dan santri dan beasiswa. Nah, ini emang kayak ada sedikit paradoksi juga gitu ya di pesantren itu. Nggak tahu, mungkin pesantren lain mungkin nggak juga. Tapi kalau di pesantren saya misalnya, kita sering
dapat cerita tentang keluar negeri gitu kan, disuruh baca, dimotivasi gitu kan, bacanya Laskar Pelangi, bacanya ayat-ayat cinta gitu kan yang di luar negeri gitu. Luar negeri itu keren kayak gitu. Tapi dari segi apa namanya? Persiapan buat santrinya itu kan masih justru enggak mungkin ya itu pengalaman pribadi saya aja sih. Tapi itu agak kurang kayak gitu ya. Jadi ketika kita keluar gitu kan dari pesantren, kita ngelihat gimana kompetisi dapetin beasiswa ya, orang lain tuh udah IELTS-nya tuh udah berapa 7 gitu semenjak baru lulus SMA aja IELTS-nya misalkan udah 7 gitu, udah berapa udah 6,5 gitu. Tapi kita kan baru tahu IELTS aja itu baru kemarin gitu kan. Maksudnya baru terlambat banget lah gitu. Jadi itu mungkin jadi apa ya ini kita juga gitu apa harus disiapin juga gitu buat beasiswa itu, bukan cuman terbuai-buai mimpi lah kayak gitu ya, karena itu jalannya panjang banget dan terjal banget lah kayak gitu, banyak tantangannya. Nah secara spesifik ya biar nggak lama-lama banget, itu ini kan tentang Fulbright ya khususnya ya, karena ke Amerika ya, itu ada salah satu penyedia donor beasiswa yang mungkin paling lama ya di dunia dan di Indonesia sendiri gitu ya, lebih awal dari yang lain gitu kan. Nah itu kalau buat detailnya bisa kunjungi aja webnya. Tapi memang ini Fulbright ini apa sangat apa ya prestisius pastinya ya, tapi juga banyak saingannya lah gitu ya. Tapi mungkin nggak tahu, mungkin banyak yang belum tahu kalau Fulbright itu seleksinya itu regional ya, jadi ada 6 regional kalau nggak salah deh. Jadi maksudnya kita nggak dikompetisiin secara nasional gitu. Jadi misalkan kita KTP-nya aslinya misalkan orang Bogor kayak saya gitu, berarti saya nanti masuknya itu regional Jawa Barat, Jakarta, dan Banten gitu. Jadi itu satu regional kayak gitu. Kalau dari Kalimantan itu ya kompetisinya antara orang Kalimantan aja kayak gitu dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu ya. Itu mungkin kabar baik kalau belum tahu. Yang pastinya kalau setiap beasiswa apa aja sih sebenarnya sih itu kita harus ambil informasi sebanyak-banyaknya ya, karena bisa jadi berubah-ubah gitu kan. Tapi kalau Fulbright sebenarnya sih cenderung informasinya tuh udah karena dia udah established ya, udah mapan ya. Jadi nggak begitu banyak perubahan lah gitu. Paling kayak situasi pandemi gini aja ada beberapa perubahan. Tapi kalau kayak beasiswa LPDP gitu kan, saya dulu S2-nya LPDP itu setiap tahun itu beda banget tuh LPDP itu. Tahun ini sama tahun depan tuh bisa beda banget. Apalagi tahun saya yang udah 2016 dulu tuh itu udah beda banget, udah beda banget lah LPDP zaman saya sama sekarang gitu. Nah itu harus kalian banyak cari info. Terus persiapan itu sambil nyari info tapi juga harus persiapannya harus sejak awal. Yang paling masalah banget mungkin kayaknya ya buat kita banyak santri itu biasanya tuh bahasa ya. Itu bahasa itu kalau meskipun di pondoknya dulu bahasa Arab bahasa Inggris itu setiap hari ya diganti-ganti. Tapi kalau udah dites karena itu tes standar itu ya itu beda lagi ceritanya tuh. Itu harus ada persiapan tersendiri itu. Dulu aja saya harus berjuang sampai kursus di Bali sama Bang Dito waktu itu tuh untuk dapetin IELTS dulu tuh zaman dulu S2. Dan ya itu sampai pokoknya bahasa itu benar-benar harus dipersiapin, dicicil dari sekarang gitu, nggak bisa ajaib dalam sehari 2 hari, sebulan 2 bulan itu agak susah ya. Jadi itu yang paling utama sih ininya persiapannya. Nah dan terus apply and forget it. Jadi kadang-kadang beasiswa itu kayak Fulbright gitu ya, itu penutupan Februari. Tapi nanti kan pengumumannya itu bisa beberapa bulan setelahnya kan. Apalagi waktu itu zaman saya tahun lalu itu karena pandemi kan, apply Februari, terus saya itu baru pengumuman itu bulan September apa. Jadi karena pandemi itu jadi molor semuanya tuh. Nunggu berapa bulan sampai saya lupa itu kalau saya habis daftar Fulbright itu. Malah saya waktu itu malah nyiapin buat beasiswa yang lain gitu. Nyiapin daftar kampus di beberapa negara kecuali di Amerika karena waktu itu saya udah lupa kalau saya daftar Fulbright. Tapi semoga rezekinya di situ sih. Nah, dan tentunya kalau misalkan udah bicara beasiswa ya,
Karena beasiswa itu kuotanya itu kalau daftar 1.000 gitu ya, paling diterima cuma 50 orang, 70 orang gitu kan. Itu kan berarti sisanya itu ya harus berlapang dada lah gitu. Karena jatah gagal itu lebih banyak daripada jatah sukses gitu. Tapi kan kabar baiknya itu kita hanya butuh satu kesuksesan kan buat ini gitu kan. Kalau gagal bisa berapa kali aja, tapi kalau sukses cukup sekali itu insya Allah berangkat gitu, langsung berangkat kayak gitu. Nah jadi jangan putus asa kalau gagal, itu biasalah, anggap aja temen gitu. Karena saya juga dulu daftar berapa beasiswa itu gagalnya banyak gitu kan. Kan yang suksesnya baru LPDP aja gitu. Yang Fulbright juga ini masih nunggu proses lagi. Ya seperti itu. Terus itu mungkin materinya, tapi selanjutnya ini ada sedikit perkenalan dari lembaga yang lagi saya kembangin. Tadi Mas Dito udah kasih intro juga. Nah, jadi kalau kita lihat di persyaratan beasiswa itu, salah satunya itu kan misalnya kepemimpinan. Kayak Fulbright itu secara khusus ada kata-kata kalau kandidatnya itu kuat di kepemimpinan itu lebih chance untuk suksesnya, untuk diterimanya itu besar kayak gitu. Jadi jadilah kalian itu agent of change lah di lokal kalian. Tadi juga dikutip ya sama Bang Dito, kita berpikir secara global, tapi kan bertindak itu harus lokal, harus di lingkungan sekitar gitu kan. Nah di sini salah satu misalkan nih yang sekarang saya lagi kerjain, itu saya dulu ngerjain digital pesantren itu kan dulu online kayak gitu. Nah kalau sekarang ini My Class itu kita lebih ini fokus di pendidikan kayak gitu. Jadi ini berbasis teknologi kayak gitu kan. Kita bantu buat sekolah itu benahin administrasi mereka gitu kan. Terus masa pandemi itu kan banyak online gitu, kita juga bikin sistem LMS kayak gitu, learning management system kayak gitu. Dan kita juga ada aksi sosialnya kayak gitu. Nah, dan info lagi dari My Class, sedikit ini pesan-pesan dari sponsor. Nah, untuk kita lagi cari lagi buka lowongan pekerjaan nih. Jadi mungkin di sini karena di sini ada banyak ya yang ikutan ya, sekitar 75 orang. Mungkin di sini kalau ada yang dari background-nya programmer gitu, IT gitu ya, itu bisa coba nanti kontak saya, kirim CV dan portofolio, lagi ada pembukaan full time job kayak gitu. Terus juga kita juga mau buka education consultant gitu. Kalau ini buat siapa aja, nah nanti kalau ini baru akan dibuka gitu. Mungkin nanti juga kalau ada teman-teman yang tertarik jadi education consultant itu juga bisa. Karena bidang saya pendidikan ya, jadi saya lebih fokus di pendidikan. Nah itu aja mungkin dari saya. Kalau ada yang mau menghubungi bisa lewat WA, ada nomornya di situ. Atau sosial media, ini sosial media My Class ini ya, bukan sosial media saya ya. Ya pokoknya chat aja bisa, ini nomor saya di sini ada. Oke itu aja, makasih. Maaf kalau terlalu lama, nanti kita bisa diskusi lagi, tanya-tanya. Kembalikan ke host-nya. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Aziz Awaludin. Luar biasa sekali ya, teman-teman semuanya. Mungkin di sini ada yang langsung, aduh aku pengen tanya. Mungkin silakan bisa ditampung dulu ya, teman-teman semuanya di chat. Silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya, kita tampung dulu di chat. Nanti kita akan ada sesi Q&A tersendiri. Terima kasih Mas Aziz. Buat teman-teman semuanya, tadi juga dijelasin sama Mas Aziz dengan begitu singkat padat jelas. Saya pikir terlalu sedikit untuk bercerita bagaimana pengalaman di Amerika. Mungkin itu belum ya Mas ya. Nanti kita akan bahas lagi di Q&A mungkin ya, lebih lanjutnya lagi. Tadi juga dari Mas Aziz, buat teman-teman yang pengen gabung di My Class ya, tadi dari buka staff full time ya, staff programmer sama education consultant, buat siapapun boleh langsung menghubungi Mas Aziz ya Mas ya. Iya. Ya silakan dihubungi. Ini saya ada yang minta nomor apa ya, saya kasih aja deh. Ya,
Boleh, nanti teman-teman semuanya silakan yang mau tanya dulu ya, nanti takut lupa. Kalau misalkan di sesi Q&A boleh dicatat dulu atau ditampung tuh di chat, nanti saya akan bacakan beberapa yang akan saya pilih. Alhamdulillah nih dari Mas Ajis sudah ditulis, teman-teman semuanya ditulis nomor handphonenya, siapa tahu ingin bertanya-tanya, free to ask ya Mas ya, mungkin teman-teman semua yang ingin bertanya kepada Mas Ajis itu nomor teleponnya sudah dicatat di chat. Oke, terima kasih kepada Mas Ajis. Tetap di sini nanti kita akan ada Q&A dengan Mas Ajis dan pemateri dari Mas Taki. Ya. Oke, tadi selesai sudah pematerian sesi pertama dari Mas Ajis. Selanjutnya kita akan bergabung bersama narasumber kedua yang tidak kalah luar biasa, yaitu Mas Muhammad Taqiyuddin. Beliau juga merupakan peraih beasiswa Fulbright Scholarship ya. Beliau merupakan Master of Art Mathematics Education. Selanjutnya beliau juga merupakan sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Wah, satu alma mater dengan saya. Teman-teman ada yang dari UPI? dari UPI, ya beliau juga merupakan teaching assistant di University of Georgia. Beliau merupakan alumni MTS Darul Ulum ya, dari Jepara. Oh, beliau dari mana aslinya nih beliau ini? Oh, beliau mathematics teacher. Sorry. Selanjutnya ini teman-teman semuanya boleh baca di CV-nya, National Chai University Research Collaborator in Indonesia. Beliau merupakan tutor asisten di Universitas Pendidikan Indonesia dan mathematics teacher dulu 2016 di Pondok Pesantren Darus Saadah. Beberapa publikasi jurnal yang sudah dipublikasikan, ini ada lumayan banyak ya teman-teman semuanya, terutama berhubungan dengan matematika untuk teman-teman yang tertarik mungkin di bidang matematika. Ya, beliau juga pernah menulis beberapa tulisannya. Nah, teman-teman nanti boleh baca langsung ya, sudah ditampilkan di sini. Ya, teman-teman semuanya, mungkin kita akan langsung sambut pematerian kedua, narasumber yang sangat luar biasa juga, kepada Mas Muhammad Taqiyuddin. Kepadanya disilakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kedengaran nggak ini suaranya? Kedengaran, Mas. Kedengaran, silakan. Oke. Jelas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqiyuddin. Saat ini saya sedang belajar di University of Georgia dengan jurusan Pendidikan Matematika atau Mathematics Education dengan beasiswa Fulbright. Terima kasih untuk Santri Mengglobal kesempatannya untuk berbicara di sini. Terima kasih untuk Mas Dito. Semoga nanti saya penyampaiannya tidak mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ajis. Tadi Mas Ajis presentasinya sangat luar biasa. Saya ini tipikal orang yang sebetulnya sejujurnya tidak pintar untuk melakukan presentasi. Jadi mohon maaf kalau banyak kekurangannya ya teman-teman. Saya coba screen share dulu. Bentar. Ini kan ya. Yep. Apakah sudah terlihat teman-teman? Tampak ya? Oke. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara kurang lebih 5 poin lah. Yang pertama itu mengapa sih Fulbright itu yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Aziz itu keren gitu kan, apa namanya, termasuk salah satu penyedia beasiswa paling tua di dunia. Kemudian general tips-nya seperti apa, kemudian resources atau situs-situs yang minimal harus kalian kepoin, kalian apa namanya, perhatikan, kemudian nanti kita bahas lebih spesifik lagi, kemudian yang terakhir adalah common mistakes yang perlu kalau bisa dihindari gitu ya. Nah, mengapa Fulbright itu
keren. Karena Fulbright itu dulunya, jadi Fulbright itu L-nya 1 ya teman-teman, bukan 2, karena itu adalah nama orang sebenarnya. Jadi dulu dicetuskan oleh seorang senator namanya Fulbright, nama akhirnya Fulbright, William Fulbright atau siapa saya juga lupa. Pada tahun 1945 diajukan sebuah beasiswa karena waktu itu setelah Perang Dunia Kedua usai. Kemudian tahun 46 beasiswa ini established, disetujui oleh mungkin presidennya ya pada waktu itu. Nah sejauh ini jadi sekarang itu kalau tidak salah ulang tahun Fulbright ke-75. Jadi sudah ada mungkin yang paling penting itu 2 hal ini. Yang pertama adalah 39 alumni Fulbright itu ada yang jadi Perdana Menteri, Presiden di beberapa negara, ataupun bahkan kalau tidak salah Raja Spanyol yang sekarang itu adalah juga alumni beasiswa Fulbright. Ada juga 60 alumni Fulbright yang telah meraih Nobel Prize. Nah, yang kedua ini mungkin tidak begitu familiar ya. Lalu kenapa atau apalagi yang membuat Fulbright itu menjadi menarik dan kenapa waktu itu saya mendaftar adalah ini. 4 hal ini yang menurut saya mungkin tidak bisa kita temukan di LPDP dan yang secara umum ya, atau beasiswa-beasiswa lain. Yang pertama adalah Fulbright itu tidak mensyaratkan kalian punya letter of acceptance di universitas-universitas tertentu. Jadi yang penting kalian sudah punya rencana mau daftar kemana, misalnya Stanford, mau ke Harvard, atau ke tempat saya University of Georgia. Yang penting kalian sudah punya rancangan kenapa pengen ke sana, alasannya kenapa, kemudian kira-kira calon supervisornya siapa. Yang penting itu. Tapi kalian tidak perlu pada saat mendaftar pertama kali, kalian tidak perlu punya LOE. Mungkin LPDP setahu saya dulu paling tidak itu sudah punya LOE walaupun conditional ya. Kemudian juga yang kedua yang menurut saya menarik, Fulbright itu hanya mensyaratkan TOEFL ITP sudah cukup. Jadi ini sangat penting, kenapa? Karena untuk beberapa orang yang struggle di pembiayaan, TOEFL ITP ini cenderung murah, sekitar mungkin 300.000. Dibanding kalau kita daftar IELTS atau TOEFL IBT itu cukup mahal ya teman-teman. Sekali tes kita bisa habis sekitar 2,5 juta atau mungkin 3 juta. Jadi kalau istilahnya mau mencoba berkali-kali pun masih oke lah gitu ya. TOEFL ITP mungkin bisa sampai 3 kali gitu. Ini kasus saya dulu juga gitu teman-teman. Jadi saya juga tidak instan, perjuangannya juga lumayan. Saya tes waktu itu kalau tidak salah sampai 3 kali. Kemudian apalagi setelah nanti lolos, misalnya berkasnya diterima, ada 2 hal yang menarik di Fulbright itu. Yang pertama adalah kalian akan mendapatkan kursus bahasa dan kursus GRE. Jadi kalau nanti di US ada 2 tes standar yang harus kalian pelajari, yaitu TOEFL IBT dan GRE. Nah, nanti ada beberapa kandidat, nggak tahu di angkatan Mas Aziz, mungkin ada ya beberapa kandidat yang diberikan kursus secara gratis di Jakarta, di Kaplan tepatnya. Dan kemudian juga nanti kalian akan dibayarkan atau didaftarkan tesnya TOEFL IBT maupun GRE secara gratis. Jadi kalian tidak perlu pusing-pusing memikirkan biaya yang bagi banyak orang yang mungkin termasuk mahal, sekitar 3 juta gitu ya. Jadi misalnya tesnya berapa kali Kak? Tesnya itu maksimal kalau tidak salah sampai 3 kali, sampai nanti skornya itu memenuhi untuk bisa mendaftar ke beberapa univ di Amerika Serikat. Kemudian juga yang terakhir itu adalah
seperti sebelum kuliah di US nanti ada namanya pre-academic training. Ini mungkin tidak untuk semua kandidat ya, tapi sebagian besar akan mendapatkan program ini. Jadi nanti ada sekitar 3 minggu kalian akan dipertemukan dengan teman-teman dari seluruh dunia, karena Fulbright ini mencakup kurang lebih 160 negara di dunia termasuk UK, Australia, dan lain sebagainya. Kalian akan bertemu dengan teman-teman dari seluruh negara itu, disatukan untuk belajar tentang culture di US, tentang bagaimana nanti ngeblend dengan teman-teman di US. Nah, kemudian seperti apa sih yang kunci dan inti dari supaya bisa keterima di beasiswa Fulbright? Mungkin saya sedikit menambahi apa yang tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh Mas Aziz. Menurut saya pribadi, ini berdasarkan pengalaman, yang pertama adalah profil dan yang kedua adalah dokumen yang paling penting. Jadi 2 komponen ini sangat penting, teman-teman. Kalau profilnya kuat tapi dokumennya tidak jelas, ya kemungkinan besar tidak diterima. Kalau dokumennya sebagus apapun tapi profil kita kurang menarik, juga tidak bagus juga ya, teman-teman. Nah, kalau kita rangkum lagi, yang menurut saya paling inti itu adalah kita harus banyak-banyak refleksi diri. Jadi apa sih yang sudah saya lakukan selama ini, apa sih yang sekarang saya lakukan, dan apa yang akan saya coba raih dengan mendaftar beasiswa ini. Kalau itu sudah jelas, tujuannya apa mau kuliah ke Amerika Serikat, karena semua orang juga pasti pengen ya teman-teman mendapat beasiswa, semua kandidat juga, cuma hanya beberapa orang yang tujuannya itu jelas, teman-teman. Kenapa mereka layak dan memiliki tujuan mulia untuk kuliah di Amerika Serikat? Semua kandidat pasti memiliki keinginan yang sama, tapi yang mengartikulasikan itu dengan jelas dan secara gamblang di profil dan dokumen itu hanya beberapa orang. Nah, itu yang menurut saya kenapa bisa keterima di Fulbright. Kemudian, lalu bagaimana persiapannya? Persiapannya yang menurut saya paling penting adalah yang pertama, kalian harus kepoin ini, AMINEF, American Indonesian Exchange Foundation kalau nggak salah ya, teman-teman. Ini websitenya aminef.or.id, itu website yang wajib kalian kepoin. Persyaratannya semuanya ada di sana. Kemudian formulir dan berkas-berkas yang harus kalian isi semuanya juga ada di sana. Itu yang website yang paling wajib kalian kepoin. Secara umum tadi sudah disampaikan oleh Mas Aziz, yang pertama itu persyaratan yang paling utama adalah bahasa Inggris, kemudian nanti kalian harus mengisi formulir, kemudian 2 dokumen yang mungkin perlu diperhatikan adalah yang paling utama adalah study objective dan personal statement. Itu yang benar-benar harus disiapkan nantinya. Nah, untuk menyiapkan 2 berkas tadi, yang personal statement dan study objective, saya punya satu saran kalau boleh mensarankan itu adalah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi di website ini nanti kalian bisa mendapatkan info bagaimana cara menulis personal statement dengan bagus dan cara menulis study objektif dengan jelas. Ada di blognya Mbak Ananda Muhammad. Itu satu, sebenarnya banyak teman-teman, kalau kalian ingin googling itu ya banyak. Tapi menurut saya ini yang salah satu paling bagus dan jelas, penjelasannya juga
nanti di sini juga beliau juga sharing ya macam-macam selain tadi 2 dokumen tadi. Kalau 2 itu sudah dikepoin dengan benar, insya Allah nanti langkahnya ke depannya juga akan mudah. Kemudian untuk spesifik tips untuk teman-teman supaya profilnya menarik dan dokumennya juga mengilustrasikan bahwa kita tuh benar-benar well prepared, itu ada beberapa tips berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama adalah buatlah artikel berdasarkan skripsi kalian. Karena skripsi itu kan ibaratnya adalah penelitian kalian ya. Jadi karena begini, tahun ini kalau tidak salah itu kalian ada dokumen tambahan yang kalian itu disuruh melis atau mendaftar apa namanya istilahnya, published works atau artikel tulisan-tulisan yang sudah kalian publikasikan. Nah, dari yang paling mudah adalah karena kita kalau dulu problem yang saya alami adalah kita sebagai anak S1 lulusan itu tidak punya kesempatan yang banyak untuk riset gitu ya. Yang paling absolut atau bukan yang paling pasti itu kita paling pasti itu udah melaksanakan yang namanya skripsi. Nah, dari situlah itu bahan kita. Bikinlah artikel, coba masukkan ke jurnal atau conference yang nanti dipublish di proceeding, atau kalau ada academic bulletin juga bisa, teman-teman. Kemudian persiapannya apa lagi supaya study objective dan personal statement tadi bagus? Kalian harus do some research on your area of interest. Jadi coba temukan tren riset di bidang kalian seperti apa, kemudian cari celah-celah riset yang kemudian akan menarik buat kalian dan terkait dengan studi kalian dan interest kalian di mana. Kalian harus ada sedikit riset di sana. Nah, dari pengalaman tadi melakukan riset-riset kecilan yang paling mudah adalah dengan Google Scholar, teman-teman. Misalnya kalian, kalau di bidang saya Mathematics Education, jangan cuma misalnya gini, topiknya sangat general, misalnya curriculum. Kalau di bidang pendidikan, misalnya topiknya curriculum itu terlalu luas, teman-teman. Kalian coba spesifik lagi, apa bagian dari kurikulum yang akan kalian teliti. Karena biasanya saya yakin banyak orang yang akan, kurikulum Indonesia itu jelek, jadi saya pengen kuliah di US untuk mempelajari kurikulum. Semuanya akan tertarik untuk bilang seperti itu, dan mungkin banyak orang yang akan bilang seperti itu. Jadi coba lebih spesifik lagi, kalian coba riset. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting, menurut saya pribadi, adalah coba kalian kontak beberapa expert di bidang kalian di Amerika Serikat. Karena nanti di sana, di bagian formulir, nanti kalian akan ada tuh list siapa saja sih sudah calon supervisor yang sudah kalian hubungi. Nah, kebetulan berdasarkan pengalaman saya ketika diwawancara, itu adalah pertanyaan pertama yang keluar di wawancara. Ini disclaimer ya, mungkin setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Yang ditanya adalah itu. Kebetulan saya dulu sudah menghubungi sebenarnya banyak teman-teman, tapi yang membalas itu hanya sekitar beberapa, ada kurang lebih 4 orang. Nah, itu yang saya cantumkan di sana. Nah, itu salah satu mungkin yang menjadi poin menarik bagi karena itu menunjukkan bahwa kita itu sudah siap. Yang terakhir yaitu common mistakes, atau yang sering saya temukan kesalahan yang sering saya temukan berdasarkan pengalaman saya, karena dulu saya menulis itu waktu pertama kali mendaftar LPDP dulu. Saya juga dulu daftar LPDP. Saya menulis sekali esai itu, kemudian tanpa direvisi, dan itu kesalahan pemula sekali.
Jadi tidak ada tulisan apapun yang kalian sekali tulis langsung bagus, itu tidak ada teman-teman. Tulisan pertama itu pasti adalah draft, kemudian revisi, dan revisi sampai bagus. Nggak ada resep khususnya sih sebenarnya, revisi terus. Nah, untuk merevisi itu banyak caranya. Kita bisa merevisi sendiri, misalnya dengan teknik, biasanya ada yang dibiarkan beberapa hari dulu, kemudian dibaca lagi, oh ini kok tidak enak, tulis lagi. Itu yang paling basic. Yang tahap kedua mungkin setelah kita merasa yakin sudah bagus gitu ya teman-teman, ada beberapa saran dari teman-teman saya, kakak tingkat yang sering nulis gitu, coba kalian kasih ke orang-orang yang tahu secara profesional dengan kalian. Mungkin juga teman juga bisa. Coba minta saran, kira-kira menarik gak menurut mereka? Bagian mana yang kurang dan segala macam. Nah, feedback dari mereka itulah yang menjadi bahan revisi untuk kalian. Itu sangat penting. Kalau teman kalian sendiri saja tidak merasa berkas kalian, tulisan personal, statement dan studi objektif kalian kurang menarik, kemungkinan besar pemberi beasiswa juga, ini biasa-biasa aja gitu ya. Nah, yang kedua yang sering saya temukan adalah tulisannya itu muter-muter atau weak statements. Tidak jelas gitu teman-teman, studi objektif dan personal statement-nya. Misalnya ada yang beberapa yang saya lihat gitu ya, personal statement dan studi objektifnya bilang begini, many US units are top world units and hence I want to study there. Semua orang juga akan bilang gitu. Semua bahwa universitas di Amerika itu adalah universitas yang bagus. Kalian harus lebih spesifik lagi daripada sekedar itu. Kalian harus coba bilang, misalnya di bidang penelitian saya banyak expert yang ada di universitas ini dan ini. Bisa, kalau bisa lebih spesifik ya teman-teman. Jangan cuma secara umum seperti problem yang diangkat, masalah yang diangkat itu terlalu general. Seperti tadi misalnya kurikulum. Misalnya dari begini kalau di bidang pendidikan. Berdasarkan hasil tes PISA, Indonesia itu adalah ranking ke-72 atau 2 dari bawah misalnya. Ini mencerminkan bahwa kurikulum di Indonesia itu sangat buruk. Nah, oleh karena itu saya akan belajar kurikulum di Amerika Serikat. Itu menurut saya harus kalian hindari. Yang pertama karena semua orang atau yang pesaing kalian yang di bidang pendidikan juga akan bilang seperti itu. Coba lebih gali lagi masalah yang ada di sekitar kalian yang sangat dekat dengan kalian seperti apa. Refleksi diri mungkin selama mengajar seperti apa, masalah-masalah yang kita temukan itu. Dari situlah itu yang menjadi bahan. Ditambah tadi dengan sedikit riset di Google Scholar dan segala macam, baca-baca artikel di jurnal, kombinasikan itu dan buatlah yang lebih bagus daripada common problem tadi yang sangat general. Mungkin karena waktunya sudah mepet, kemudian coba hindari bilang seperti saya sangat, misalnya gini, saya sangat bagus di matematika karena pada waktu kecil saya mendapat ranking 1 terus dan nilai matematika saya 100. Coba dihindari hal-hal yang seperti itu. Lebih baik misalnya saya punya pengalaman mengikuti beberapa konferensi di bidang matematika, saya mengikuti beberapa misalnya olimpiade matematika dan segala. Lebih baik menjelaskan experience kalian daripada bilang saya bagus di sini dan di situ.
Kemudian yang terakhir yang sering juga ditemukan adalah kalau bisa informasi yang ada di CV, di personal statement dan study objective itu kalau bisa beda. Jangan misalnya di personal statement kita mengulang informasi-informasi yang sebetulnya sudah bisa dibaca di CV. Mungkin dari situ sampai di situ apa yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya adalah teman-teman, persiapan yang matang dan jangan khawatir kalau misalnya kalian gagal, jangan khawatir karena asalkan tadi yang pesan saya yang pertama adalah asalkan kalian tahu gitu tujuan kalian itu mau ngapain sih belajar di luar negeri. Kalau kalian bisa menjelaskan mengapa dan bagaimana kalian akan belajar di luar negeri dengan jelas, insya Allah kalian akan berhasil. Kalau tes IELTS dan segala macam itu pasti bisa diusahakan. Tapi kalian harus jelas dulu tujuannya kalian apa untuk belajar di Amerika Serikat dan kenapa kalian layak untuk dibiayai oleh Fulbright. Coba renungkan hal itu, insya Allah kalian akan berhasil. Sekian dari saya. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin minta koreksi atau minta feedback, bisa kirim email di sini, taki94@hotmail.com atau bisa kirim WA di yang ada di sini. Begitu saja saya kembalikan ke Mbak Esti. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Taki atas pemaparan materinya yang sangat lengkap dan memberikan beberapa tips yang sangat luar biasa. Ya, mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya kepada Mas Taki, silakan boleh ditampung dulu di chat teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A, namun sebelumnya kita akan ada sesi foto bersama dulu. Ya, untuk teman-teman semuanya silakan semuanya bisa on cam terlebih dahulu supaya dari panitia bisa men-screenshot ya karena tidak bisa foto bersama. Ya, bisa teman-teman semuanya on cam terlebih dahulu karena dari panitia akan screenshot mungkin ya. Untuk melihat antusias dari 70 orang, tadi 77, hampir 80. Luar biasa, teman-teman masih bergabung bersama kami di sini sampai pukul 9. Setelah ini jangan dulu kemana-mana karena akan ada Q&A yang akan dibahas tentang beasiswa Fulbright ke Amerika ini. Kepada panitia, sudah siap? Siap, Kak. Izin saya memimpin ya, teman-teman. Ya, silakan. Oke, mungkin teman-teman yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Ini ada 3 slide, nanti saya akan screenshot 3 kali ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Baik, sebentar, ini selanjutnya. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Esti. Iya, sama-sama terima kasih. Baik, di sini mungkin sudah ada Kak Ajis, Mas Ajis dan Mas Taki. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya tampung. Namun saya tadi mendengarkan pembahasan dari Mas Ajis dan Mas Taki. Ternyata dari beasiswa Fulbright ini banyak memberikan kelebihan daripada beasiswa lainnya ya Mas ya, atau benefit yang didapatkan seperti tadi tidak perlu LOA, terus selanjutnya TOEFL dan terdapat pre-academic training sebelum berangkat ke Amerika gitu ya Mas ya. Nah dari teman-teman tadi ada yang bertanya tentang, sebentar saya scroll dulu ya ini Mas ya. Untuk Mas Ajis tadi katanya,
Oh, langsung mungkinnya secara umum aja mungkin ya Mas ya. Untuk TOEFL yang harus diraih berapa ya Mas ya ini di sini? Kepada Mas Ajis mungkin ya. Ya, Skor. ya. Makasih. Kalau untuk TOEFL ya bisa dicek di websitenya itu. Mereka kalau untuk S2 550 ya kalau nggak salah. Kalau untuk yang S3 575 ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak berubah gitu. Sekitar itu. Kalau di convert ke itu kan TOEFL ITP ya. Kalau untuk dulu waktu itu saya waktu daftar itu pakainya IELTS sih. Jadi kalau IELTS itu ya sekitar 6,5 kayaknya deh, 6,5. Kayaknya sih sekitar gitu ya minimumnya ya. Cuman cek lagi aja di websitenya kalau ada perubahan atau gimana gitu. Iya. Itu udah, TOEFL aja. Iya. Sebenarnya yang atau ntar aja lah kalau ada pertanyaan yang lain. Iya. Iya. Selanjutnya katanya ini dari tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas Taki, ada beberapa tips yang harus disampaikan ketika wawancara itu bagaimana, apa yang harus ditulis itu seperti apa. Ini katanya apakah ada dari Syifa Nuraini, Assalamualaikum Kak, bagaimana membuat perbedaan isi dari purpose file dan study objektif supaya tidak ada pengulangan? Katanya begitu Mas Taki, mungkin bisa dibantu untuk jawabannya. Baik, tadi dari siapa ya? Syifa ya. Iya, betul. Supaya tidak ada pengulangan di study objektif dan personal statement. Jadi kalau study objektif biasanya kita langsung spesifik tujuan belajarnya di sana itu mau ngapain, apa yang dipelajari dan kenapa kalau bisa hindari pengalaman-pengalaman pribadi yang lebih personal banget ditulis di sana. Nah, kalau di personal statement itu coba jelaskan dari masa kecil dulu kenapa kalian interest di bidang yang akan kalian teliti di sana atau akan kalian pelajari. Secara umum seperti itu, mungkin Mas Aziz lebih bagus lagi dalam berkasnya mungkin bisa memberikan tambahan. Kalau tips saya seperti itu sih. Studi objektif itu coba jelaskan kenapa kalian milih Amerika, kenapa bidang itu yang akan kalian ambil, dan kemudian apa yang akan kalian lakukan mendapatkan gelar itu. Kalau di personal statement, coba kalian rangkai pengalaman-pengalaman personal kalian dari waktu kecil sampai sekolah, kemudian kuliah. Kenapa interest itu semakin hari semakin menuju ke arah situ gitu, ke arah yang ingin kalian pelajari di Amerika Serikat. Mungkin seperti itu dari saya. Ya, dari Mas Ajis mungkin Mas? Ya, ya benar nih. Kayaknya 2 esai itu krusial banget itu ya. Karena itu nanti itu gimana ya? Itu kan cuman 1 halaman ya masing-masing ya. Jadi 2 esai itu masing-masing itu 1 halaman. Jadi kita harus benar-benar merangkai kata dengan sangat butuh apa sih istilahnya tuh? Benar-benar refleksi yang sangat mendalam lah gitu ya, apalagi personal statement kayak gitu ya, dua-duanya sih. Studi objektif juga kan itu lebih akademik ya. Nah, mungkin tips saya itu, ini masih bisa share screen nggak ya? Oh, masih bisa nih, saya share screen ya. Sekilas personal statement saya, sekilas aja sih ya, jangan nggak usah full. Nah, ini saya waktu itu bikin kayak ini personal statement, tadi kan dibilang Mas Taki ya, itu dia lebih personal. Jadi memang di sini saya sangat personal banget ini malah ya, jadi yang sedih-sedih aja gitu kita ceritain. Dan di sini mungkin yang saya nggak tahu juga, tapi kayaknya yang juga menarik hati reviewer ya, itu saya bikin foto di sini. Ini pesantren saya zaman dulu masih triplek gitu kan, masih sedih lah pokoknya lah, yang sedih-sedih gitu. Nah terus ini waktu saya S2 dulu di Australia kayak gitu, ini yang high tech. Jadi dari triplek ke high tech gitu. Jadi itu mungkin ya sedikit, oh ya ini kayaknya anak kasihan gitu ya, dia udah dikasih beasiswa deh gitu. Jadi mungkin yang kayak gini-gini nih, kita tuh harus lebih kreatif gitu buat
merangkai esai itu ya, dan tadi juga ya Mas Agi juga udah bilang ya. Jadi dan dosen saya juga, saya ingat dulu waktu di Australia itu dosen saya sempat bilang kayak gini. Jadi kalau writing itu 10%-nya itu menulis gitu. Jadi 10% itu cuma writing gitu. Jadi first draft itu baru 10% kalian menulis yang pertama itu 10%. Nah, 90%-nya itu editing gitu. Nah, ini proses edit itu butuh waktu yang banyak. Tadi kan Mas Tagi udah bilang ya, tunggu beberapa hari, terus minta teman buat review gitu kan. Jadi biar draftnya itu sempurna, karena apa ya? Kalau ya itu ya emang kayak gitu. Kalau kita pengen yang terbaik kan harus kita siapin ini kan dengan seksama lah gitu. Nah, kalau untuk itu kan tadi personal statement. Kalau study objektif ya iya itu benar banget, itu harus spesifik tapi juga unik gitu ya. Satu yang hal-hal yang mungkin berbeda gitu. Kebetulan saya sama Mas Laki ini sama nih tentang education gitu ya. Nah, waktu itu ini sedikit juga ya saya cerita. Waktu itu saya tuh ngambilnya tuh kayak teknologi in education gitu ya. Nah, itu pasti tuh tema yang paling banyak gitu diambil sama orang education ya. Pasti itu banyak banget itu. Cuman apalagi waktu itu belum pandemi sih, maksudnya waktu Februari itu kan ya corona udah ada, cuman belum ada lockdown gitu. Ngambil angle-nya itu yang di kalau biasa kan positivism gitu, tapi saya itu yang critical gitu. Jadi critical analysis gitu ke teknologi pendidikan gitu ya. Critical analysis. Jadi lensanya lebih beda lah gitu dari mungkin dari yang kebanyakan kayak gitu, dan itu mungkin bisa membedakan kita kayak gitu sih. Jadi carilah lensa yang beda. Misalkan saya dapat artikel ya waktu itu dari Cornell University ya. Waktu interview juga saya sampaikan gitu ya. Karena saya bilang gitu, di masa pandemi ini mungkin face to face learning itu justru bisa menahan laju COVID gitu. Itu saya argumennya itu waktu itu. Karena waktu itu saya pede bilang kayak gitu, waktu itu saya habis baca artikel dari Cornell gitu kan. Tapi ada beberapa alasan saya kenapa kalau misalnya mahasiswa datang ke kampus itu justru bisa lebih terkontrol penyebaran COVID-nya daripada dia belajar online di rumah masing-masing terkontrol. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh kita harus banyak baca. Tadi kan kata Mas Taki itu cari-cari jurnal apa kayak gitu-gitu yang mungkin bisa jadi keunikan kita sendiri gitu, yang nggak banyak orang tahu gitu kan. Nah, itu yang kayak gitu sih, coba dicari lebih kreatif kayak gitu. Oke. Ya, baik, terima kasih dari Mas dan Mas. Tanya ini Mas, katanya kalau misalkan di Fulbright sendiri untuk apakah ada ujian atau tidak? Selanjutnya kalau misalkan wawancara sendiri bagaimana urutan ujiannya gitu? Apakah di Fulbright sendiri ada ujian tulisnya? Kalau ada seperti apa? Apakah tidak gitu Mas? Mungkin dari Mas Taki terlebih dahulu. Baik Mbak Esti, untuk ujian tulis mungkin katanya. Ujian tulis. Iya. Mungkin yang ada itu adalah tes tadi, TOEFL, IBT dan GRE. Itu tes yang kita harus benar-benar mengerjakan. Nanti akan banyak dibantu kok kalau sudah sudah lolos wawancara. Jadi nanti dapat kursus gratis, kemudian kalian diberikan kesempatan sampai 3 kali. Nah, itu biasanya prosesnya, tahapnya setelah lulus wawancara. Kalau sebelum wawancara berarti ya tadi TOEFL, ITP. Belajarlah banyak, kayak coba sering-sering googling segala macam. Banyak itu yang seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Taki. Selanjutnya ada yang bertanya ini Mas, katanya apakah pada Mas Ajis mungkin ya, apakah saat ini ada beasiswa untuk preparation IELTS atau TOEFL? Karena saya baca di CV-nya Mas Ajis ikut persiapan ya Mas, atau apa ya, mungkin yang sekarang? Ya, waktu dulu itu ada persiapan buat IELTS itu dari Dompet Duafa
programnya. Kalau nggak salah sih nggak dilanjutin. Dompet duafa itu sempat ada beberapa tahun, cuman nggak tahu nih tahun ini ada apa enggak. Namanya itu apa ya, BIPS atau apa gitu. Jadi coba cari deh, di googling aja itu dompet duafa, persiapan IELTS kayak gitu. Dulu sih ada ya, dulu ada beberapa teman yang ikut itu juga dan dapat beasiswa gitu. Nggak tahu kalau sekarang ada apa enggak. Itu sih kalau yang saya tahu sih info untuk itu. Oke, baik, terima kasih. Baik teman-teman, mungkin akan ada pertanyaan yang akan disampaikan lagi karena waktunya sudah hampir mau habis. Boleh nanti mungkin dihubungi langsung ke nomor telepon tadi. Mas Ajis mungkin sudah menuliskan ya, Mas Taki. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin ya bisa dihubungi lewat Instagram atau nomor WhatsApp ya teman-teman. Ya mungkin nanti sama Mas Taki ditulis nomor handphonenya di chat ya. Oke. Teman-teman semuanya, kontaknya buat teman-teman yang ingin lebih lanjut untuk bertanya tentang Fulbright ke Amerika ini, silakan untuk menghubungi pada Mas Taki atau Mas Ajis langsung, atau bisa lewat Santrimeng Global ya, yang akan menampung chatnya boleh di Instagram mungkin atau di WhatsApp-nya, di linknya mungkin ada ya di Santrimeng Global. Karena sudah di akhir acara, mungkin saya berikan kesempatan kepada Mas Taki dan Mas Ajis untuk memberikan closing statement-nya. Mungkin dari Mas Ajis duluan, Mas. Apa yang malam ini sudah disampaikan? Silakan kepada Mas Ajis. Ya, closing statement-nya mungkin apa ya, untuk kita semua take action aja sih. Jadi mungkin langsung bergerak aja, karena mungkin sebagian besar ya di sini udah siap lah gitu, maksudnya udah lulus S1, udah mungkin lagi ancang-ancang mau beasiswa, jadi langsung ini aja, langsung apa ya, jangan rebahan terus gitu, jadi langsung IELTS kayak gitu kan, udah langsung apa namanya daftar tuh tes IELTS atau TOEFL kayak gitu. Dulu saya biar dipaksa gitu belajarnya, jadi saya daftar aja tuh apa tes IELTS tuh udah 6 bulan sebelumnya gitu, saya daftar aja gitu kan. Habis itu kan pasti kepikir gitu kan, sayang juga ya udah daftar ya, masa nggak belajar gitu kan. Jadi ada waktu 6 bulan buat persiapan gitu kan, atau berapa bulan. Ya, mungkin itu aja sih, jadi langsung gerak aja gitu. Baik, terima kasih Mas Ajis, luar biasa. Terima kasih pada Mas Ajis. Selanjutnya dari Mas Taki mungkin, Mas? Mungkin dari saya adalah selain tadi untuk menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Aziz, cobalah merefleksi diri dengan lebih dalam. Mengapa kalian ingin lanjut sekolah di luar negeri, itu tujuannya apa? Refleksikan itu apa namanya beasiswa atau dikasih funding oleh beasiswa tersebut, itu alasannya apa? Coba refleksikan itu, nanti itu akan tercermin. Kalau itu sudah jelas, nanti akan menulis personal statement dan study objektifnya juga akan jelas, tidak membulet-bulet, lebih spesifik, lebih detail dan unik. Mungkin dari itu sampai di situ apa yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Taki. Alhamdulillah teman-teman semuanya, dengan closing statement dari Mas Taki dan Mas Ajis merupakan perpisahan, namun bukan terakhir pada saat ini. Kita akan bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Namun selain itu juga teman-teman nanti akan dikirim nanti ya sertifikat yang dikirim oleh panitia, mungkin nanti ya silakan teman-teman menghubungi Santrimeng Global. Selanjutnya teman-teman, kita juga masih membuka penggalangan donasi program pengabdian GIFT 2021 yang akan dilaksanakan pada bulan Januari ya kalau tidak salah teman-teman. Ya, di nomor rekening 0953612476 dengan nomor rekening BNI atas nama Santrimeng Global Nusantara. Teman-teman semuanya, boleh juga untuk acara pada malam hari ini mungkin ya di-share di medsos masing-masing.
dengan mengetik santri mengglobal teman-teman semuanya, supaya alhamdulillah dengan hampir 100 orang mungkin ya teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di sini, belajar bersama, sharing session bersama Mas Taki dan Mas Ajis, yang insya Allah bukan hanya dicita-citakan, teman-teman semua juga bisa berangkat ke negara impian teman-teman masing-masing, dan semoga bukan hanya Mas Taki dan Mas Ajis yang bisa ke Amerika, kita semua juga yang mengikuti acara ini bisa mengikuti mimpinya masing-masing. Ya, dengan tadi menentukan niat apa yang harus sebenarnya diniatkan oleh teman-teman semuanya, dan juga kita berharap pada tahun 2045 santri emas bisa mencetak santri yang mengglobal, yang bisa mewarnai, bukan diwarnai oleh lingkungan, tapi kita bisa mewarnai apa yang ada di luar negeri nanti, bisa mencetak gitu ya generasi Qurani, generasi Muslim yang membanggakan terutama bagi Indonesia. Terima kasih mungkin teman-teman semuanya. Saya Esti Nurbaiti Intani. Oh, jangan lupa untung di sini webinar kiat-kiat pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID 2019 dalam perspektif Islam yang akan disampaikan oleh narasumber Hendro Wibowo yang akan dimoderatori oleh Kak Ayunda Firdaus ya, peserta Give Fully Funded dan teman-teman semuanya.